Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, History Teacher. Oke, jadi kali ini materi yang kita bahas adalah tentang manusia purba di Indonesia. So, kalian harus ikutin dan tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, kita langsung bahas saja bahwasannya jenis pertama manusia purba di Indonesia adalah Meganthropus. Meganthropus berarti manusia berukuran besar yang berhasil ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar tua yang berasal dari Jawa. Berdasarkan fosil yang ditemukan, para ahli memperkirakan Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tulang pipi tebal, kening menonjol, tidak memiliki dagu, geraham besar-besar, memiliki badan tegap, bentuk muka diduga masif, rahang bawah sangat tegap, memiliki bentuk gigi homonim, memakan tumbuh-tumbuhan, otot-otot kunyah yang sangat kukuh, kepala bagian belakang sangat menonjol, dan permukaan kunyah tajuk terdapat banyak kerut. Selain itu, Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Sampai sekarang belum ditemukan perkakas atau alat yang digunakan oleh Meganthropus. Oke, jenis manusia purba yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan juga Ngandong. Pithecanthropus erectus merupakan jenis manusia purba yang memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Berdasarkan fosil-fosil yang berhasil ditemukan, para ahli memperkirakan ciri-ciri fisik Pithecanthropus erectus, yaitu memiliki badan tegap, hidung besar, dagu tidak ada, alat pengunyah yang kuat, berat badan sekitar 80 hingga 100 kg, tinggi badan 160 hingga 180 cm. Juga terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 hingga 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Sebagian ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen diperkirakan 2 juta tahun yang lalu dan menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Studi mengenai Homo erectus pernah dipublikasikan dalam Cambridge Archaeological Journal pada Februari 2013 yang memaparkan bahwa Homo erectus memiliki kemampuan inteligensia tinggi yang ditandai dengan kemampuan menggunakan api. Kemampuan ini membutuhkan perencanaan jangka panjang dan kerjasama kelompok. Bukti dalam studi ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo erectus mungkin lebih cerdas dari perkiraan sebelumnya. Jenis manusia purba yang ketiga adalah jenis Homo sapien. Homo sapien artinya manusia cerdas. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang untuk berburu dan mengolah makanan. Homo sapien mempunyai volume otak jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Selain itu, atap tengkoraknya jauh lebih bundar dan lebih tinggi. Berdasarkan fosil yang ditemukan, Homo sapien diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi tegak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, gigitan gigi seri atas tepat mengenai gigi bawah, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Adapun jenis Homo sapiens sebagai berikut. Yang pertama, Homo wajakensis yang ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40-25 ribu tahun yang lalu. Von Koenigswald mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapien atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Yang kedua ada Homo soloensis yang pertama kali dikemukakan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo.
Memiliki ciri-ciri antara lain volume otak 1000 hingga 2000 cc, tinggi badan 1030 sampai 210 cm dan berat badan 30 sampai 150 kg. Otak Homo soloensis sudah berkembang terutama di bagian kulit otak dan otak kecil. Bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi, otot-otot bagian tengkuk sudah mengalami reduksi. Alat kunyah menyusut hingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Menyusutnya alat kunyah ini menyebabkan otot-otot kunyah dan muka Homo soloensis tidak lagi menonjol. Selain itu, Homo soloensis sudah bisa berjalan dan berdiri dengan sempurna. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup 900 hingga 200 ribu tahun yang lalu. Yang ketiga merupakan Homo floresiensis. Homo floresiensis ukurannya tidak lebih besar daripada anak-anak usia 5 tahun dan diperkirakan memiliki tinggi badan hanya 100 cm dan berat badan 30 kg. Selain itu, mereka sudah berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis hidup sezaman dengan gajah-gajah pygmy atau gajah kerdil dan kadal-kadal raksasa Komodo di Flores. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Akan tetapi, pendapat ini ditentang oleh para peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Menurut Tengku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikropehalia, yaitu tengkorak kecil dan berotak kecil. Hingga saat ini, penyakit tersebut masih ditemukan pada beberapa penduduk yang hidup di sekitar Gua Lianghua. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan berikan komentar untuk channel ini. Semoga channel kami dapat memberikan pengetahuan bagi kalian semua. Sampai jumpa dari History Teacher. Semoga kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.